Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Libraniati dengan NIM 2130111114 dari kelas 7C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah permasalahan yang telah saya dapatkan, yaitu tentang judi online. Nah, judi online adalah sebuah aktivitas taruhan atau perjudian dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, handphone, dan tablet. Dalam judi online, pemain bertaruh pada permainan atau hasil tertentu seperti permainan kartu, slot online, taruhan olahraga, atau lotre dengan menggunakan uang asli. Platform judi online seringkali dioperasikan oleh situs web atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan judi. Nah, akibat dari judi online itu sendiri yaitu yang pertama, judi online dapat memberikan dampak negatif baik individu maupun sosial. Ada beberapa akibat. Yang pertama yaitu akibat psikologis, kecanduan. Judi online dapat menyebabkan kecanduan yang membuat seseorang sulit berhenti, stres dan depresi. Nah, judi online juga dapat membuat seseorang depresi atau stres. Kehilangan uang akibat berjudi seringkali menyebabkan stres berat, kecemasan, dan bahkan depresi. Yang kedua, akibat ekonomi, kerugian. Banyak orang kehilangan uang dalam jumlah besar karena sulit mengendalikan diri saat berjudi. Hutang. Nah, banyak dari judi online ini banyak yang mengalami hutang karena kecanduan tersebut, sehingga sudah tidak punya uang lagi dan mengakibatkan berhutang kepada orang lain supaya tetap bisa bermain judi online. Selanjutnya, akibat sosial, masalah keluarga. Kecanduan judi online seringkali menyebabkan konflik dalam rumah tangga, perceraian, atau bahkan perpecahan keluarga. Selanjutnya, akibat hukum. Banyak di negara termasuk Indonesia, judi online merupakan aktivitas ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku atau penyelenggara judi online dapat diancam dengan hukuman penjara atau denda. Nah, jadi jika seseorang di sekitar kita mengalami masalah terkait judi online, sebaiknya segera mencari bantuan dari profesional atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan dalam Islam, judi online yang disebut sebagai maisir atau qimar dilarang secara tegas karena dianggap sebagai perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat. Larangan ini disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar atau minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun judi mungkin memiliki manfaat material, kerugiannya jauh lebih besar sehingga tidak diperbolehkan. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar atau minuman keras, judi atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat ini secara jelas mengharamkan judi karena merupakan perbuatan keji dan mengandung dampak negatif seperti permusuhan, kebencian, serta melalaikan manusia dari ibadah. Sebagaimana juga yang terdapat dalam hadis yang pertama, hadis tentang larangan perjudian. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaknya ia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sekedar mengajak untuk berjudi sudah dianggap dosa dan harus ditebus dengan bersedekah, apalagi jika sampai melakukannya. Selanjutnya, hadis tentang akibat berjudi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan dia melecupkan tangannya ke dalam darah babi." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, bermain dadu atau yang sering digunakan dalam perjudian disamakan dengan tindakan najis yang menunjukkan berapa tercelanya perbuatan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah judi dalam Islam dilarang dengan tegas berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Larangan ini bertujuan untuk melindungi manusia dari dampak buruk yang merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita hendaknya menjauhi judi adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari judi online, yang pertama, meningkatkan pemahaman agama, edukasi mengenai larangan judi dalam Islam, serta dampak negatifnya melalui kajian, ceramah, atau diskusi agama. Pemahaman ini dapat membangun kesadaran bahwa judi adalah perbuatan dosa yang merusak. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan zikir. Seseorang akan lebih mudah menjauhi perilaku yang dilarang seperti judi online tersebut. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Uang yang kita gunakan biasanya untuk berjudi kini digunakan untuk dialihkan kepada hal-hal yang bermanfaat seperti bersedekah, membantu sesama, atau mendukung kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologis, konseling, dan terapi. Bagi mereka yang sudah kecanduan, perlu mendapatkan bantuan dari psikologi atau konselor untuk memahami akar masalah dan memberikan terapi untuk mengatasi kecanduan. Selanjutnya itu pendekatan sosial dan edukasi. Pemerintah atau organisasi masyarakat dan tokoh agama dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online melalui media sosial, seminar, dan workshop. Kesimpulannya adalah solusi untuk mengatasi judi online membutuhkan kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan komprehensif seperti penguatan nilai agama, bantuan psikologis, penegakan hukum, dan edukasi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk judi online. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, kebiasaan buruk ini dapat diberantas demi kebaikan individu dan masyarakat. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.